Terima kasih Mbak Marwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Kalau saya hitung 1, 2, 3 atau dalam hitungan detik, dalam waktu 3 detik, sampah yang kita hasilkan di Indonesia itu terdiri dari sekitar 5-6 ton per detiknya gitu. Jadi kalau seumpamanya itu dirinci lagi, sampah organik itu sekitar 57, atau kalau Mas Rendria itu mengatakan sekitar 60-70% kayak gitu. Yaitu sekitar 3-4 ton per detik kayak gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau sejam itu udah berapa ton, setahun itu berapa juta ton kayak gitu Bapak Ibu. Jadi luar biasa. Oleh sebab itu pada pagi ini kita akan mencoba membahas bagaimana pengolahan sampah gitu. Kalau kita lihat sampah, apa sih sampah kayak gitu? Ternyata potensinya luar biasa, terutama di bidang industri peternakan. Nah, sudah bersama kita pembicara hari ini, rangkaiannya ada 2 rangkaian, 2 sesi. Sesi pertama adalah pagi ini, yaitu berkaitan dengan bagaimana budidaya maggot untuk biokonversi sampah organik dan menghasilkan maggot untuk alternatif pakan ternak sumber protein. Sudah bersama kita ini masih muda sekali gitu. Kalau sampah dan lalat merupakan 2 hal yang paling dihindari bagi kebanyakan orang, 2 hal ini justru membawa pembicara kali ini masuk dalam daftar Forbes 30 under 30 Asia. Jadi kalau kita melihat profil pembicara pertama gitu, outstanding itu apa? Luar biasa gitu. Jadi Forbes itu tidak semua orang bisa masuk, terlebih ini di bawah 30 tahun sudah bisa memberikan karya dan tentunya berprestasi. Berawal dari jalan-jalan waktu itu ke Bantar Gebang, Jawa Barat, pembicara menemukan banyak ide gagasan kayak gitu. Dan saat ini beliau merupakan CEO dari Magalarva yang merupakan perusahaan pengolah sampah yang sudah dijalankan dari tahun 2017. Kemudian Magalarva merupakan perusahaan industri pengolahan maggot di Indonesia dalam skala besar, karena sudah industri sekali, memiliki riset yang sangat baik. Saya tahu itu karena kita memiliki kolaborasi. Kemudian teknologi olahan maggot di Magalarva juga berbagai macam. Saya juga melihat profilnya itu sudah banyak sekali. Dan tentunya perusahaan startup ini tahun 2019 mendapatkan pendanaan 500.000 US dollar, itu cukup luar biasa banyak sekali gitu untuk penanaman modal. Penasaran? Kita akan menyapa dari pembicara pertama, yaitu Mas Rendria Labdi, merupakan CEO dari PT Magalarva Sayana Indonesia. Selamat pagi Mas Rendria. Pagi Pak Musin, apa kabar? Baik, gimana nih Mas? Semakin sehat, semakin bahagia? Alhamdulillah. Mas Musin gimana nih? Makin mantep nih lagi di US nih. Makin betah Mas di sini gitu. Terima kasih Mas Rendria gitu. Mas Rendria ini pembicara pertama, jadi Bapak Ibu nanti akan mendengarkan pemaparan dari Mas Rendria, pengalamannya yang tiap hari bergelut dengan limbah organik seperti itu, mengolah menjadi maggot dan bernilai ekonomi. Kemudian nanti ada pembicara kedua, tetapi saat ini masih dalam perjalanan, nanti akan kami perkenalkan, kemudian juga ada pemaparan. Untuk yang pertama kepada Mas Rendria, disilahkan. Oke, thank you Pak Musin. Ini saya juga langsung share screen aja ya. Oke. Saya langsung share screen aja presentasi saya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Thank you udah diundang Mas Bima dan semua dari tim Swasembada, Pak Musin dan host juga Mbak. Thank you banget semuanya. Jadi sebenarnya kan tadi udah ada banyak pemaparan ya tentang dari Pak Musin sedikit lah tentang sampah itu apa dan segala macam. Jadi mungkin sekarang ya kita mungkin nggak perlu terlalu banyak bahas juga lah tentang itu gitu. Cuma kita semua di sini juga udah punya ketertarikan yang cukup spesifik ya, bahwa ini spesifik bahwa BASF ini bisa menjadi salah satu solusi terbaik lah untuk pengelolaan sampah kita gitu. Nah, mungkin ini di sini saya akan rada langsung nyemplung ke itunya,
dibandingkan kita ngomongin masalah sampahnya. Gitu, karena ya potensinya kayak apa sih, terus challenge-nya apa juga gitu ke depannya gitu. Dan terus mohon maaf sebelumnya presentasinya itu dalam bahasa Inggris, mayoritas dalam bahasa Inggris karena memang presentasinya juga biasa saya buat untuk presentasi yang dalam bahasa Inggris. Jadi tapi saya akan ngomongnya dalam bahasa Indonesia. Jadi mohon maaf untuk kalau yang baca. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja tembak di kolom pertanyaan, kita punya banyak waktu untuk tanya-jawab pertanyaan kira-kira gitu. Oke. Saya mulai aja langsung. Sekali lagi nama saya Rendria, saya CEO dan founder dari Magalarva. Magalarva itu kita memproduksi sustainable animal feed atau pakan ternak yang berkelanjutan untuk para peternak pastinya dan para ternak dengan cara mengkonversi organic waste. Sorry. Oke, lanjut. Jadi dua protein yang paling sering kita konsumsi itu di Indonesia especially dan diproduksi juga di Indonesia itu ayam dan ikan lah atau aquaculture. Nah, di dalam aquaculture kan juga banyak, ada lobster, ada udang, ada ikan dan segala macam. Nah, dan ketergantungannya terhadap agriculture itu tinggi sekali dan ketergantungannya terhadap pakan ternak itu tinggi sekali. Dan pakan ternak itu value-nya itu 253 miliar dolar worth of opportunity, atau sebenarnya ini tuh 253 miliar dolar masalah gitu sebenarnya. Dan kenapa masalah gitu? Karena mohon maaf nih ada yang bisa di mute. Thank you. Kenapa masalah? Karena industri pakan ternak sendiri itu dia tuh unsustainable atau nggak sehat lah industrinya gitu. Kenapa nggak sehat? Karena dua bahan utama dari pakan ternak itu berasal dari fish meal dan soybean meal atau kedelai dan juga ikan. Kalau tepung ikan tuh kita berasal dari eksploitasi laut gitu, laut intinya dipancing terus sampai habis ikannya basically. Kalau untuk kedelai itu juga dapatnya dari ngancurin hutan lah kira-kira gitu. Jadi dua-duanya tuh menghancurkan. Jadi ini di luar masalah sampah yang kita bahas tadi ya. Itu masalahnya itu juga ini juga parah lah gitu. Nah, apa yang bikin ini parah adalah ini tuh meningkat terus gitu. Kebutuhannya tuh meningkat terus. Jadinya karena kebutuhannya meningkat, populasi manusia di dunia meningkat, di Indonesia meningkat. Hal ini tuh harus dilakuin terus. Makanya alternatif tuh dibutuhkan banget gitu. Makanya orang kita tuh pada tahu ada alternatif protein itu sebenarnya ini tuh malah reason utama atau alasan utamanya lah gitu kira-kira. Bukan masalah benefit untuk petaninya lagi gitu. Keberlanjutan dari bumi ini tuh juga menjadi sesuatu yang bahkan penting banget lah kira-kira gitu. Di sinilah kita masuk gitu, Magalarva. Makanya Magalarva tuh mendisrupt status quo-nya dengan memproduksi pakan yang berkelanjutan. Jadi kita menggantikan pakan ternak yang selama ini dipakai, which is pakainya ikan, pakainya kedelai dan segala macam, itu digantikan gitu dengan pakan yang Magalarva buat, which is kita menggunakan suatu protein yang sustainable, protein yang berkelanjutan, protein yang sangat efisien dan harganya pun eventually akan jadi lebih murah, bisa diproduksi kapan aja di mana saja, kayak gitu. Nah, terus gimana caranya sih? Gitu. Disinilah kita kenapa ada rame-rame di sini, yaitu Black Soldier Fly. Jadi ya kita menggunakan Black Soldier Fly untuk memproduksi pakan ternak dengan mengkonversi sampah organik to make a full circular economy. Jadi kita membuat circular economy. Jadi basicnya adalah ya hotel, restoran, apapun itu di situ kita collect sampahnya dengan kerjasama dan apapun itu kita proses sampahnya berubah menjadi pakan ternak kita jual ke industri peternakan akan kembali lagi ke industri makanan lah, kira-kira gitu. Jadi ya ini sih sebenarnya udah cukup orang-orang di sini ya semoga udah pada umum ya dengan konsep ini. Kira-kira kayak gitu. Lanjut kira-kira terus jenisnya Magalarva, sedikit tentang Magalarva ya gitu, Mbak. Jadi di 2016 tuh saya ngelakuin visit ke Bantar Gebang. Mungkin di sini semua banyak yang paham sekali lah tentang Bantar Gebang tuh keadaannya sehancur apa lah gitu. Dan
tahun berapa kita bentar lagi dalam waktu sebentar lagi tuh kita udah harus pindah gitu sebagai penduduk Jakarta tuh kita benar-benar harus pindah dari tempat ini. Terus 2017 itu kita establish Magalarva terinspirasi dari visit kami yang ke sana. Itu kita bikin laboratorium kecil banget gitu. Kira-kira prosesnya juga cuma 50 kg sampah lah per harinya. Gitu kira-kira cuma otak-atik ini itu dan segala macam untuk just getting to know lah larva tuh apa sih, gimana cara ngasih makannya dan segala macam. Lanjut ke 2018, 2019 tuh kita bikin production pilot. Prosesnya tuh up to 1 ton of organic waste di tempat ini. Kita pakai biopon dan yang di lantai-lantai dan segala macam. Lalu juga R&D terus jalan lah, improving FCR kita dan juga cost-nya lah ujung-ujungnya. Lalu 2021 kita pindah lagi ke tempat yang lebih besar lagi, udah menggunakan fasilitas yang berbeda gitu, metode yang berbeda, sangat berbeda dari yang kita lakukan sebelumnya. Kita udah pakai vertical farming sekarang. Tapi yang paling penting adalah yang kita lakukan adalah kita udah punya IoT automation system dan juga kita continue research development kita untuk improve FCR, multiplying rate kita lah, ujung-ujungnya sih di cost juga lah kira-kira itu. Dan udah mulai lebih aktif lagi untuk mengkomersilkan produk ini ke para potensial customer yang tertarik untuk menggunakan produk kami kira-kira gitu. Nah, ini juga sedikit banyak tadi ada beberapa video mengenai coverage Magalarva di sini gitu, dan ini sih sebenarnya memang in terms of coverage media kita juga melakukan ini banyak untuk apa ya, membuat Magot itu populer lah kira-kira gitu. Di mainstream tuh kayak oh, ini keren nih, ini populer dan orang-orang tuh jadi mau mendukung ini gitu, mendukung pergerakan ke arah Magot ini karena ujung-ujungnya sampahnya juga makin banyak juga yang hilang lah kira-kira kayak gitu. Terus juga COGS kita turun terus gitu, bisa dibilang kita sangat intensif dalam hal untuk research development. Semua research tuh kita lakuin gitu sampai pengaturan jumlah betina, jumlah jantan tuh kita lakuin semua. Dan at this point of time ya kita udah terus menurunkan cost sampai kita next step kita adalah kita nge-scale produksi kita gitu. Makanya di titik sekarang pun Magalarva juga sekarang sedang akan mendapatkan investasi baru lagi, round investasi baru lagi untuk nge-scale perusahaan kita menjadi mungkin sekitaran 20 kali lipat dari sekarang, kira-kira gitu. Nah, ini tadi ada beberapa pertanyaan mengenai plasma yang kita lakukan gitu. Ini metode yang kita lakukan untuk scaling up. Basically kita juga akan udah partneran dan akan partneran dengan farmer-farmer BASF teman-teman di sini yang kita bisa membantu. Kita bisa ngebantu untuk bisa menjadi off-taker-nya dan juga kita bisa ngebantu untuk memberikan technical assistance lebih jauh gitu. Karena kita lihat bahwa udah banyak banget yang di Indo tuh yang udah jago lah gitu untuk nge-grow larvanya dan segala macam. Namun kita merasa kita bisa membantu lebih jauh lagi dengan memberikan akses ke market dan juga assistance kita gitu. Karena ya kita fair-fairan aja gitu, transparan bahwa market yang sudah kita penetrasi, market yang akan kita penetrasi itu juga kalau bisa mereka akan menginginkan standar produk yang sama gitu. Makanya disinilah akan ada peran dari Magalarva sendiri untuk menjadi technical guidance untuk para farmer-farmer untuk oke, kita kerjasama deh. Ini kita bisa ngasih telur kita juga kualitasnya juga udah kita jaga banget, harganya pun kita juga semurah-murahnya kalau bisa kita berikan ke farmer. Lalu larvanya itu akan kita bantu supaya ya gimana cara supaya masuk market nih gitu. Nah, marketnya itu kan deal-dealannya sama kita, or nanti kita bisa deal-dealan di luar sama kita, tapi basically yang mereka mau konsistensi, reliability dan juga konsistensi dalam bentuk visual dan juga dalam bentuk nutrisi lah kira-kira kayak gitu. Jadi inilah ada program. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang tertarik untuk ikutan program, langsung aja ngomong di chat, nanti kita bisa kontak di luar meeting ini dan segala macam bisa kita lanjutkan. Nah, ini mungkin sedikit ya tentang proses flow-nya ya, standarnya pabrik BASF atau standarnya ternak BASF ya seperti inilah gitu kira-kira. Cuman akan ada perintilan nanti kemana aja kira-kira gitu ya. Basically sih dari sampah
dari sampah, pengelolaan sampah. Ya kita sekarang ada kerjasama sama Indomilk, Cimory, dan beberapa perusahaan besar lainnya tuh kita menjadi vendornya mereka. Itu kita biokonversi di pabrik kita, nanti ini kita berolin lebih lanjut lagi, lalu lanjut menjadi larva, dari larva menjadi produk lah, bisa jadi whole red larva, jadi kering, atau jadi pure protein. Ini Magma nih nama produknya Maga Larva ya, jadi supaya kita familiar aja dengan namanya. Magma protein itu basically the fatted meal of BASF, Magma Fert itu ya basically fertilizer juga, kira-kira gitu. Nah, nanti saya akan bahas lebih banyak tentang produk yang sebelah kanan, karena ini tuh yang menjadi landasan lah sebenarnya industri ini tuh mau ke arah mana lah, kira-kira gitu. Nah, ini potensinya ke arah mana? Basically sih untuk ngeliat ini ya basically itu semua binatang, semua spesies binatang, binatang, hewan, dan juga manusia itu butuh protein gitu. Dimana BASF itu bisa menjadi solusi untuk ini semua. Bisa dilihat nih dari fresh larva bisa langsung ke ayam, ikan, dan juga segala macam tuh mereka disuruh makan larva hidup-hidup itu juga pasti mau dan pasti bagus. Nanti kita ada studi case-nya juga nanti kita bahas di belakang. Terus kalau whole red larva biasanya dia masuknya lebih direct ke exotic animal lah gitu. Kalau directly dried larva ya, biasanya kayak ikan koi itu paling populer di Indonesia, dan juga reptil dan juga binatang-binatang eksotik lainnya. Lalu kalau yang potensinya juga banyak banget itu adalah yang protein murninya dan oilnya juga gitu. Protein murninya nanti ujung-ujungnya sih protein murni akan diubah menjadi pakan ternaknya, misalnya pellet lah atau pur, apapun itu kita sebutnya biasanya. Lalu pellet dan pur ini ya ujungnya bisa masuk ke pet, anjing, kucing, lalu bisa masuk ke ayam, bebek, soang, apapun itu, dan juga masuk ke aquaculture, yaitu udang, lele, ikan nila, ikan gurame, apapun lah gitu. Jadi potensi itu banyak banget. Kalau di combine mungkin potensinya tuh miliaran dolar, mungkin ratusan miliar dolar lah gitu, around the world kira-kira. Kalau di Indonesia sendiri mungkin di kisaran probably 5 sampai 20 miliar dolar lah kira-kira. Itu juga udah sangat besar, kira-kira udah market di 200 triliun market ya. Jadi gede banget lah marketnya gitu. Nah, untuk produk Maga Larva sendiri itu kita goes by the name of Magma. Kita nama produknya itu Magma. Jadi ada Magma ikan koi, Magma protein murninya, Magma fresh larva, dan segala macam. Ini udah dengan standarnya Maga Larva, itu kita sebut dengan Magma. Nah, ini saya pengen bahas masing-masing dan sebenarnya challenge-nya apa, ke depannya gimana, call to action-nya apa gitu, dan sebenarnya potensinya tuh kayak gimana lah. Nah, mungkin kita mulai yang pertama dulu, which is dari Magma Koi. Kita udah punya produk yang direct to consumer. Kita nyebutnya Magma Super Koi untuk mempenetrasi market-market ikan koi yang ya orang-orang pemelihara ikan koi lah. Ujung-ujungnya orang-orang memelihara ikan koi di rumah kan pasti perlu perlu pakan ternak lah, kira-kira gitu. Nah, ini marketnya buat kita cukup cocok juga, walaupun mungkin ya bisa dibilang marketnya nggak gede-gede banget lah, cuma cocok karena buat kita secara penetrasi pasar tuh udah cukup teredukasi dengan baik, para peternak-peternak koi itu udah cukup familiar lah dengan produk maggot dan larva. Jadi enak untuk kita komunikasi dan edukasinya tuh akan lebih enak, lebih cepat juga, kira-kira gitu sih. Nah, ini mungkin saya bagi menjadi beberapa titik, which is usage, benefit, dan call to action apa sih ke depannya. Dan challenge juga sih sebenarnya di situ. Nah, ini untuk produk ini ya usage-nya adalah dia tuh pakan ternak, atau mungkin lebih tepatnya lagi tuh dia lebih baik untuk mensuplemen pakan koi. Usernya siapa ya? Usernya koi farmer dan koi pet owners. Terus benefitnya apa nih buat mereka gitu? Ya immune booster, color booster, dan growth booster. Jadi bagi yang lanjut ke call to action-nya. Jadi para pemilik koi itu mereka masih belum paham gitu bahwa kalau untuk pakai pakan biasa tuh sebenarnya nggak cukup gitu. Sama seperti umumnya kita tuh sebagai manusia tuh masih butuh vitamin juga, suplemen khusus untuk menghindari, untuk di fase-fase tertentu
untuk menghindari kita tuh jadi gampang sakit. Sekarang tuh lagi ekstrimnya, weathernya lagi ekstrim, makanya butuh booster imun untuk supaya nggak gampang sakit gitu kan. Banyak banget virus ikan koi itu, banyak banget, dimana itu tuh dibutuhkan imun supaya nggak rusak, nggak gampang sakit lah gitu. Nah, mungkin yang paling update yang lumayan pentingnya, produk kami ini will be at pet shop di seluruh Indonesia, karena kita baru saja nge-close deal untuk kerjasama dengan distributor. Salah satu distributor paling gede di Indonesia, kita jadi akan ada, produk kita tuh akan ada di pet shop seluruh Indonesia by the end of December ini. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi teman-teman kalau yang mau nyoba produknya atau yang tertarik untuk jadi pet shop tersebut atau tertarik untuk jualan, boleh juga untuk langsung kontak kitanya langsung, kira-kira gitu. Nah, ini sih highlight dari produknya aja. Kira-kira kayak gimana? Very premium produk of dried larva khusus untuk koi, kira-kira gitu. Nah, lanjut ke produk kedua, yaitu produk kedua kita adalah pure protein, which is protein murni dari BASF atau defatted meal lah, basically. Ya, usage-nya apa? Ya, usage-nya sih sustainable protein yang berkelanjutan untuk semua hewan lah gitu. Usernya siapa ya? Semua industri. Bisa poultry, aquaculture, pet, eksotik, dan ya mungkin mayoritas lebih banyak ke arah korporat yang mereka memproduksi pakan ternak lah dan segala macam gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga banyak teman-teman di sini, banyak teman-teman peternak yang juga ngedevelop pakan sendiri. Nah, itu juga bisa kalau kita mau kerjasama, boleh dan segala macam. Nah, kalau kita ngomongin benefitnya sih memang kalau BASF ya dia sustainable yang pasti. Terus dia juga punya natural strong attractant yang kuat, jadi pasti dimakan. Dan call to action-nya apa sih gitu, dan ya mungkin biar teman-teman tahu di sini ya, market tuh di sini udah mengarah ke sustainability gitu, dimana produk-produk atau merek-merek besar tuh ya mereka udah pasti akan menginginkan produk yang berkelanjutan lah, yang ramah lingkungan dan segala macam, kira-kira gitu sih. Nah, call to action-nya tuh apa gitu? Challenge untuk para pemain-pemain BASF seperti saya dan teman-teman di sini, gimana caranya harganya semurah mungkin gitu. Makanya di sini kita lomba-lomba nih untuk gimana harganya supaya semurah mungkin, dan baguslah ada kompetisi di mana ya akhirnya inovasi itu terjadi karena kompetisi gitu, di mana basically sih masalah paling besar untuk BASF di sini ya gimana cara kita bisa makin murah dan makin murah gitu, bisa nge-scale ke depan. Kira-kira ini juga kita udah ada beberapa produk yang kita ekspor ke Singapura dan Jepang. Ini juga kita kita bisa udah bisa mengekspor ke Jepang dengan kualitasnya mereka. Maka dari itu ya ini udah sampai shipment ke beberapa kali lah, kira-kira kayak gitu. Nah, ini juga yang menarik nih, fresh larva, karena pasti teman-teman di sini juga nanti udah sangat umum juga nih dengan menggunakan maggot yang fresh untuk segala jenis hewan lah gitu. Tapi memang paling cocoknya sih menurut kami ya, dan mungkin di industrinya tuh paling cocok juga karena udah familiar juga gitu ya untuk para peternaknya, itu biasanya untuk ayam, bebek, dan juga ikan-ikan lele dan aquaculture lainnya, kira-kira gitu. Nah, ini benefitnya apa sih yang kita temukan gitu di industri? Jadi mungkin nanti Bu Dewi kan bisa menjelaskan ya sebenarnya secara teknis nih fungsinya apa gitu. Tapi kalau kita ini ngelihatnya dari angle dari buyer kita, sebenarnya mereka tuh menggunakan tuh buat apa gitu, dan sebenarnya benefitnya tuh apa aja gitu. Nah, kalau buat yang kita pengalaman dari kita tuh, kalau untuk dari teman-teman kita dari yang beli untuk peternakan lelenya mereka, basically sih ini alternatif yang lebih murah dibandingkan pelet, dan ujung-ujungnya tuh 30% profit lebih tinggi untuk para farmer ini. Kita juga senang juga ngelihat nih mereka profitnya lebih tinggi juga gitu. Nah, untuk ayam, ya basically sih kalau untuk broiler chicken itu dia natural feed buat chicken, jadi untuk tambahan-tambahan aja. Tapi kalau untuk layer chicken ini nanti akan ada bahasan sedikit sama Pak Musin mungkin ya. Ini comparable alternatif ke pellet, egging ratio-nya jadi lebih bagus. Karena egging ratio lebih bagus, itu 15% profit lebih bagus untuk farmer juga gitu. Jadi kita ngelihat pergerakan industri, pergerakan di dunia bisnisnya tuh seperti ini gitu, bahwa
Jadi ada berbagai hal yang penting gitu. Salah satunya tuh familiarity. Jadi semakin familiar, semakin banyak teman-teman yang make, jadi pengen make juga. Semakin banyak yang make, jadi buktinya tuh jadi lebih banyak juga. Jadi itu kayak ngegulung lah gitu, kayak snowball gitu, kayak apa, bola salju yang ngegulung, benefitnya tuh ngegulung, kira-kira gitu. Jadi semakin banyak yang make, semakin banyak iterasinya, semakin banyak lagi yang make, semakin banyak lagi iterasinya, gitu-gitu lah terus. Nah, call to action-nya apa gitu. Nah, tapi tetap aja kita lihat gitu bahwa peternak tuh ya apa ya? Mereka tuh butuh nyoba gitu. Komunitas peternak itu tuh kita lihat bahwa customer itu butuh nyoba. Fresh larva tuh butuh dicoba untuk bisa beneran tahu benefitnya itu apa gitu. Maka dari itu dari Maga Larva sendiri itu kita bisa menyediakan gitu, bahwa kita bisa menyediakan pada peternak-peternak di sini yang pengen nyoba, itu kita bisa ngasih fresh larva yang worth-nya sekitar sampai gratis sampai 1 juta rupiah untuk tiap farmer untuk nyoba dulu deh nih larvanya, coba dulu. Tapi dari situ kita bisa kita lihat gitu, nanti di situ kita bisa kasih juga free delivery dan juga kita bisa ngasih free technical assistance. Jadi kita akan datang ke tempatnya sana untuk ini ngasih makannya tuh jam segini. Nah itu kita bisa bantu semua lah, kira-kira kayak gitu. Jadi teman-teman nanti di sini kalau ada yang tertarik langsung aja ngomong di chat, nanti kita bisa ngobrol di luar ini. Kalau tertarik untuk dapetin gratis fresh larva dari kita boleh juga dan segala macam. Kira-kira ini teman-teman yang contoh-contoh klien-klien kita aja sih. Ini kira-kira di ini lele dan juga peternak lele dan peternak ayam juga. Ini di beberapa tempat di Jabodetabek ya. Kira-kira kayak gitu. Oke, produk berikutnya ini produk terbarunya Maga Larva juga. Kita udah mendevelop produk pakan ternak untuk udang. Jadi emang usage-nya itu functional feed untuk udang. Dan benefitnya tuh banyak banget gitu. Kita karena ini formulasinya tuh lumayan panjang R&D-nya. Kalau yang tadi kan lebih natural aja. Kalau yang ini tuh cukup panjang. Kita udah nge-develop produk ini selama 6 bulan lebih. Ini fungsinya apa tuh? Basically kita bisa increase appetite dari udang. Yang ujung-ujungnya FCR tuh menjadi makin bagus. Ujung-ujungnya profitability juga makin bagus. Kira-kira kayak gitulah. Nah, lanjutnya challenge-nya apa dan kedepannya itu gimana dari kitanya sendiri? Ya, kita sadar lah produk ini tuh produk baru. Tapi kita perlu mengeducate farmers untuk mencoba produk ini gitu. Jadi kan ya namanya juga farmers, kita sangat paham lah bahwa ya untuk mencoba suatu produk kan juga nggak gampang-gampang amat, karena kita tahu kehidupan peternak pun juga nggak gampang juga gitu. Jadi udah nggak gampang tapi disuruh nyoba-nyoba hal baru, nanti resikonya makin tinggi. Maka dari itu kita juga again kita ada program yang kita memberikan free product, value-nya tuh bahkan ini lebih gede lagi. Value-nya tuh sampai di 10 juta. Kita bisa memberikan produk gratis sampai ini bernilai 10 juta. Nanti ada free technical assistance juga dan segala macam sih gitu. Dan untuk sekarang kita juga udah ada beberapa partner, udah ada beberapa customer yang cukup besar juga di beberapa daerah di Banten dan juga di daerah Sumedang, kira-kira di daerah sana gitu, kira-kira. Ini juga ada 2 jenis peternakan udang yang sama, kira-kira kayak gitu sih. Kalau untuk fertilizer, mungkin ini nggak asing lagi juga ya. Basically sih ini sesimpel produk. Jadi fertilizer untuk dari BASF tuh bagus banget. Call to action-nya tuh apa? Jadi call to action-nya tuh kalau kita lihat general idea-nya tuh rada-rada mirip ya, bahwa we have to find apa ya? Kita tuh masih perlu gitu. Kita perlu convince farmer-farmer tuh untuk nyoba gitu, karena ya udah berpuluh-puluh tahun pakai produk satu, disuruh coba produk baru ya pastilah kita butuh untuk meyakinkan gitu. Nah, yang untuk produk fertilizer ini ya sama, kita bisa kerjasama, nanti akan ada trial period di mana kita bisa kasih gratis dan segala macam sih. Jadi ini sih kita ngelihatnya common theme lah untuk para pengguna produk-produk BASF, kira-kira gitu. Nah, kalau yang Magma Oil ini kita rada lanjut dikit nih sama Pak Musin nantinya. Ini sebenarnya usage-nya apa sih Pak Musin? Nanti itu kira-kira kita bisa nanya beliau juga ya. Tapi basically sih memang menjadi source lemak atau lemak yang khusus gitu untuk segala jenis hewan. Kalau yang sekarang lagi
kita coba tuh ke poultry, tapi kita tahu lah nih untuk pet, eksotik dan segala macam itu pasti butuh juga asam lemak dan lemak-lemak dalam jenis lainnya gitu. Nah, benefitnya apa? Yang pasti sustainable, tapi benefitnya sekarang belum available karena sekarang research-nya tuh masih ongoing dengan Pak Musin atau dengan Universitas Gadjah Mada. Call to action-nya apa untuk kedepannya? Ya, we have to find the product market fit. Jadi kita harus cari benefitnya itu paling bagus apakah untuk ayam petelur, apakah untuk anjing, untuk kucing, atau untuk ayam broiler dan segala macam tuh ya ini lagi dicari kira-kira kayak gitu karena kita nggak bisa jual hanya dengan embel-embel oh ini lebih berkelanjutan nih lebih sustainable dan segala macam itu nggak akan gampang. Nah, ini lanjut sedikit tentang pengembangannya ke arah mana. Ini judulnya pengembangan teknologi suplemen pakan berbahan minyak BASF untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk unggas. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan performa ayam petelur dan menemukan kecocokan benefit minyak maggot dan kebutuhan ayam petelur gitu. Nah, progresnya udah sampai mana nih Pak Musin, nanti mungkin bisa bahas-bahas sedikit. Tapi basically sekarang sih kita udah pengujian aktivitas bakteri minyak BASF. Kita udah berhasil untuk membuat minyak BASF itu jadi berbentuk solid dan juga untuk berbentuk untuk bentuk yang lebih gampang dikonsumsi oleh ayam secara fisik ya. Dan sekarang ongoing pemberian pakan ke hewan-hewannya kayak gitu. Ini timnya Magalarva, ini saya dan co-founder saya Runi, dan juga kita punya Reska sebagai aquaculture expert kita ini yang leading penetrasi kita ke arah market udang, dan kita punya beberapa tim lain. Sekarang tim kita udah sekitaran 20 orang, semua terdiri, enggak sih, campur lah, ada anak muda dan juga yang senior gitu. Nah, ini mungkin mengkonklusi semua yang saya bahas tadi gitu, Watts. Jadi sebenarnya challenge apa sih BASF tuh, challenge apa yang paling gede di Indonesia gitu? Yang pertama, yang mengepalai semua challenge-nya adalah keberlanjutan itu bukanlah faktor yang besar dalam para customer tuh untuk beli ini gitu. Jadi maksudnya kayak ya udah produknya superior nggak gitu. Kalau cuma karena berkelanjutan aja ya nggak mau beli, kira-kira kayak gitu loh. Nah, beda nih sama teman-teman atau customer-customer di Eropa atau di negara-negara maju, itu mereka mau bayar 2 kali lipat pun, tapi dia barangnya lebih berkelanjutan atau lebih sustainable atau lebih environmental friendly, itu mereka bayar gitu. Kalau di Indonesia itu kita masih belum sampai di tahap itu dan sangat-sangat understandable juga lah kira-kira. Nah, terus apa yang terjadi gitu? Ujung-ujungnya ya BASF berikutnya ya jadi unreliable supply-nya, dan juga harganya tuh jadi mahal juga, kira-kira gitu. Dan ujung-ujungnya karena ya decision making-nya untuk beli jadi makin rendah karena harganya tuh juga masih terlalu mahal. Jadi supply-nya itu jauh di bawah demand. Tapi jauh lebih di bawah demand tuh bukannya kita harus supply lebih banyak lagi gitu, enggak ya. Tapi karena supply yang ada sekarang itu belum mumpuni in terms of cost, in terms of produk benefit, in terms of edukasi dan segala macam. Nah, ini lanjut ke yang paling terakhir, unfamiliarity atau keawaman dari benefit-benefit dari produk kita, produk BASF ini menjadi orang tuh jadi ragu untuk beli gitu. Maka dari itu, what is Magalarva doing untuk kita ngelakuin ini? Dan apa sih yang harus dilakuin gitu dari teman-teman di sini yang di industri BASF itu harus ngapain gitu? Ya pasti market education udah pasti. Reducing market education terus gimana cara mengedukasi market? Ya pasti kan dengan nyoba gitu. Makanya kita banyak promo-promo seperti subsidi farmer, subsidi para petani-petani untuk memberikan free product, free assistance dan segala macam. Yang pasti setelah itu ya harus kita reduksi juga price-nya, kita harus develop produk-produk baru, kita harus cari-cari market-market baru, dan juga yang terakhir juga Magalarva sudah melakukan investasi yang cukup besar terhadap industri ini yang membuat jadinya mungkin penetrasi dan pendewasaan market tuh jadi lebih gede lagi gitu. Jadi kita harus gedein demand dulu, makin gede, nanti produksi juga akan ngikutin juga, kira-kira kayak gitu sih. Jadi kira-kira sih kayak ke arah situ. Kira-kira itu aja pemaparan dari saya mengenai potensi bisnisnya tuh ke arah mana aja, dan juga apa aja sih yang harus kita rame-rame secara kolektif tuh lakukan. Kira-kira gitu sih. Thank you. Kembali ke Pak Musin, Pak. Thank you, Pak.